Halo Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Bernadita Erika, saya dipanggil Erika. Saat ini saya bekerja sebagai accounting. Saya dari Paroki Bekasi Utara, Gereja Santa Clara. Saya mempunyai 5 bersaudara, itu punya 2 kakak dan 2 adik. Saya anak ketiga. Satu kakak saya yang pertama itu udah kerja dan udah nikah, satu lagi kerja. 2 adik saya, yang satu lulus SMK dan dibantu oleh ASAK juga, satu lagi masih dalam program ASAK juga, itu kelas 2 SD. Saya dibantu ASAK saat saya kuliah sekitar semester 4 sampai semester 7. Saya dibantu ASAK skripsian. Saya sakit, uang kuliah saya lumayan, jadi saya harus ikut ASAK. Saya juga sampingan-sampingan yaitu jadi nyanyi kafe, saya juga jadi asisten dosen, asisten lab, saya juga sebagai dirijen. Pokoknya saya lakukan kegiatan yang menghasilkan duit agar saya bisa lulus kuliah. Dengan program masak ini itu membantu banget, separuhnya dari uang kuliah saya bisa lulus tepat waktu. Makanya dari itu saya buru-buru lulus, dan saya mengakinkan kalau saya bisa nih lulus 3,5 tahun karena saya rasa saya dibantu dan saya terberkati di situ. Kenapa sih mau ngambil andil dalam kegiatan ASAP, membantu ASAP? Karena saya ngerasa saat saya butuh banget, karena ada tangan-tangan lain yang membantu. Jadi saya ngerasa, kenapa sih saya nggak bisa ngasih feedback? Walaupun saya nggak bisa ngasih feedback secara materi, tapi saya bisa ngasih tenaga saya. Karena Tuhan aja ngasih, nggak cuma-cuma ke saya saat saya jatuh. Jadi saya rasa, kenapa saya harus mikir 2 kali buat membantu mereka? Ada berkat yang Tuhan turunin buat saya melalui penyantun. Teman-teman yang lain juga pasti ngerasa kok seperti itu. ASAK ini membantu banget untuk kita yang kayak butuh untuk melanjutkan pendidikan kita. Pendidikan itu nomor 1. Mau orang lain jelek-jelekin kita karena kita dibantu, atau kita ngerasa rendah karena dibantu, tapi percayalah, saat kita sukses nanti, banyak orang-orang lain kok yang mendukung kita dan melihat kita. Halo Bapak dan Ibu, terima kasih atas bantuannya. Terima kasih untuk membantu kita, terima kasih untuk membantu saya dan adik-adik saya, karena saya bisa lulus kuliah dan adik saya bisa melanjutkan pendidikannya. Perkenalkan, nama saya keluarga ya almarhum Tambunan, tapi saya sekarang karena udah menggantikan suami saya udah meninggal, jadi dipanggil Ibu Renciana Sihombing. Sekarang saya keadaan kayak gini, saya sangat berterima kasih banyak untuk bantuan keluarga kami yang telah membantu keluarga kami sampai anak-anak saya bisa berhasil. Sekarang pun masih ada anak saya yang masih dibantu ASAP. Saya sangat berterima kasih kepada semuanya yang membantu kami. Mudah-mudahan semuanya dibalas Tuhan dan kesehatan diberi Tuhan semuanya yang terlibat sama keluarga kami. Shalom Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Maria Versti Anggarin, biasa dipanggil Arin. Saya adalah pendaftar pertama dari program ASAK di Paroki Santa Clara. Saat itu nenek saya membantu untuk mendaftarkan di program ASAK saat di gereja lama, yaitu di Wisma Asri. Saya saat 2013 saya masih di sekolah dasar. Namun orang tua saya sudah merencanakan bahwa saya ingin didaftarkan di sekolah yang nyaman, yaitu di sekolah Katolik. Makanya orang tua saya mendaftarkan saya untuk di program ASAK untuk dibantu di keuangan. Saat saya SMP,
Saya bersyukur bahwa saya dapat terbantu oleh program ASAK karena selama saya sekolah saya sangat dilancarkan. Saya melanjutkan untuk menjadi anggota ASAK saat saya SMA, yaitu di sekolah SMA Katolik, SMA Serada Baktiwata Kranji. Berkat program ASAK saya dapat merasakan nyamannya program belajar swasta di swasta Katolik karena seluruh pembelajarannya membantu saya untuk mengembangkan diri saya. Puji Tuhan saya berkesempatan untuk mengambil banyak kesempatan di SMA. Salah satunya adalah menjadi anggota OSIS. Kalau bukan karena bantuan ASAK, mungkin saya tidak akan mendapatkan sekolah yang nyaman dengan fasilitas yang memungkinkan atau fasilitas yang bagus. Saat saya masuk ke universitas, saat itu Pak Filipus, ketua ASAK, mendatangi rumah saya. Saat itu saya dan orang tua saya berdiskusi untuk masuk ke Universitas Bina Nusantara. Alhasil sekarang saya telah berhasil menjadi mahasiswa BINUS University di jurusan Sistem Informasi atau Business Information Technology. Dengan bantuan ASAK, saya berkesempatan untuk mengembangkan diri saya di Bina Nusantara, yaitu saya pernah berkesempatan untuk menjadi panitia internasional dari UI/UX competition. Juga saya berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa lagi di Bina Nusantara, yaitu beasiswa mentoring atau beasiswa mengajar yang beasiswanya adalah sebesar 9,4 juta. Juga saya berkesempatan untuk menjadi part-time di marketing BINUS atau bekerja di marketing BINUS sampai sekarang. Nah, kalau bukan karena ASAK, mungkin saya nggak bakal mengalami perkembangan diri sebesar ini, kayak gitu. Oke. Pertama-tama, terima kasih banyak untuk para bapak ibu penyantun yang telah menyantun dengan rezekinya. Kami mendapatkan pendidikan yang layak, yang bagus, yang nyaman, dan kami juga dapat mengembangkan diri kita di sekolah dan di universitas yang kami pilih berkat bantuan ASAK. Mungkin kalau nggak ada ASAK, kami semua tidak bisa mengembangkan diri sebesar ini atau se-impactful ini. Jadi terima kasih banyak untuk para penyantun sudah menyalurkan rezekinya, sudah menyalurkan kebaikannya kepada kami semua. Kami bisa berkembang lebih baik dan kami bisa menjadi manusia yang berguna berkat kalian. Saya Pak Bambang Supriyanto, usia saya sekitar 70 lebih tahun ya. Arin itu adalah cucu saya. Ibunya Arin itu adalah anak yang pertama. Ya, kemudian sudah lama jadi single parent. Ya. Kemudian dia kira-kira 4 bulan yang lalu meninggal dunia karena penyakit yang dari lambungnya itu. Jadi sekarang Arin adalah hidup dengan saya, dengan ibunya, dengan neneknya untuk sehari-hari. Tapi sejak ditinggal ibunya, kehidupannya sepertinya sudah mulai membaik. Sekarang peran dari ibunya udah diambil alih, sudah bisa membantu dengan bekerja di BINUS gitu. Luar biasa ASAK ya. Saya bisa membayangkan jadi apa kalau saya nggak dibantu. Saya ucapkan terima kasih sekali. Saya bisa terbantu, bisa meningkatkan kehidupan bisa meningkatkan kehidupan ini. Terima kasih ASAK atas bantuannya yang nggak terhingga sampai sekarang. Semoga ASAK terus berkembang. Lagi pulang sih.
Selamat pagi, halo, perkenalkan nama saya Cecilia Krispianti, biasa dipanggil Cecil. Saya dari Paroki Cilincing, dan sekarang saya berkuliah di Institut Bisnis Nusantara jurusan Bahasa Inggris. Saya sekarang usia 21 tahun dan sudah mengikuti ASAK dari 2018. Pernah disamper sih sama Mr. Daniel sama Bu Rosa, ada wawancara sedikit kayak tentang mau kuliah, lanjut kuliah atau enggak. Dan itu saya udah pertimbangin sama orang tua saya dan akhirnya saya memutuskan untuk lanjut kuliah. Sebenarnya saya yang pertama ikut. Kemudian adik saya juga waktu di swasta pernah dapat juga cuma beberapa tahun dan karena sudah masuk negeri jadi udah nggak dapat ASAK lagi. Kalau ibu saya sekarang berdagang di rumah dan sekarang orang tua saya seperti tukang gitu. Kalau misalkan ada proyek rumah atau ada ngelas gitu, seperti itu sih. Sangat membantu karena biaya kuliah itu kan mahal ya. Jadi semenjak ada ASAK itu membantu dalam pendidikan saya dan ekonomi keluarga saya juga, memperingan biaya perkuliahan. Kalau kayak ada tugas gereja, pemandu umat, terus juga kayak kur, saya ikut retret, ziarek atau kayak kemarin tuh salib suci Youth Day gitu. Iya. Untuk adik-adik selama masih ada ASAK, semangat terus ya dalam menempuh pendidikan. Selamat siang, saya orang tuanya Sisil. Berterima kasih atas adanya ASAK. Saya bisa cita-cita anak saya tercapai juga, dan pesan saya untuk anak-anak ASAK lebih giat belajar, beribadah, membantu sesama, biar tujuannya tuh ya tercapai itu. Terima kasih atas para penyantun yang meluangkan waktu, dana, tenaga semuanya. Saya mengucapkan terima kasih, biar sehat-sehat selalu, panjang umur dan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Febio Melates Lauko. Saya berasal dari Paroki Cilincing, Gereja Salib Suci, dan alamat saya di Jalan Kelapa 2, RT 10 RW 3. Kan awal saya ingin daftar perguruan tinggi, cuman karenanya keterbatasan biaya, akhirnya ditawarkan oleh kakak kalau di gereja ada program masak. Akhirnya saya mencoba untuk mengikuti dan akhirnya saya ikut program masak. Di ASAK sendiri ya paling ikut kegiatan ASAK aja sih yang lainnya. Contohnya kayak tugas-tugas ASAK, misalnya contoh kayak bantu-bantu ikut ASAK di gereja, atau misalnya ada tugas-tugas misa, nah saya ikut membantunya. Selama kuliah 4 tahun. 4 tahun. Ambil jurusannya? Jurusannya pendidikan biologi. Pendidikan biologi? Iya. Berarti sekarang pekerjaannya profesi yang pertama? Profesi yang pertama. Habis lulus langsung? Iya, habis lulus langsung jadi tenaga pendidik. Nama saya Forniota Imalauka, biasa dipanggil Vera. Saya sebagai kakak kandung atas nama Febro, kakak sulungnya. Pertama-tama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ASAK sudah membantu pendidikan Febro sehingga bisa lulus menjadi seorang sarjana. Pesan dan kesan untuk adik saya, teruslah berkarya bagi diri sendiri, bagi gereja, dan mudah-mudahan berguna bagi nusa dan bangsa dan masyarakat sekitar. Dan untuk adik-adik yang mendapatkan bantuan ASAK, jangan pernah patah semangat, teruslah berkarya, jadikan kakak Febro sebagai contoh yang baik, dan jangan melupakan gereja, karena apa yang kalian peroleh saat ini adalah berkat dari anggota gereja Katolik yang ada. Demikian pesan dari saya, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Maaf Pak, aku udah pulang. Halo, perkenalkan nama aku Flora Valencia. Aku di sini lulusan anak ASAK 2020. Banyak banget ya dampaknya yang aku dapetin sendiri karena aku juga bergabung di ASAK ini dari SMA dan aku
sudah lulus di S1 Manajemen dari Kalbis. Ini bagus banget ya untuk program ASAK untuk di seluruh paroki, karena salah satunya ini membuat para anak-anak yang mau sekolah dan berniat sekolah tetap ada semangat karena bisa dibantu juga oleh Bapak Ibu penyantun. Melalui ASAK ini aku juga dilihatkan untuk mukjizat Tuhan, karena dengan ekonomi keluarga yang kurang cukup, tetapi kasih Tuhan melalui ASAK ini membuat aku semangat terus dan tetap bersyukur atas karunia Tuhan terhadap aku, dan juga bimbingan rohani-rohani yang kita dapetin di dalam ASAK ini sangat kuat dan membuat aku selalu bangkit di dalam pergumulan maupun di keluarga, lingkungan, di gereja, dan di seluruh masyarakat juga. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Nama saya Teresia Tritami Dewi, orang tua dari Flora Valencia. Christian Snowing. Anak aku yang masuk ASAK cuma satu Flora, ini anak 3 yang masuk ASAK yang Flora. Ya tercukupi sih kalau untuk di rumah gitu. Tapi kalau untuk sekolah ya masih agak kurang sih, makanya harapan saya kalau ikut ASAK agar anak saya Flora bisa ke jenjang yang lebih tinggi dan bisa mendapat pekerjaan yang baik. Nah, bagus sekali sih untuk anak-anak yang membutuhkan bantuan seperti saya ini. Nilai-nilainya sih bagus-bagus, IPK-nya juga bagus. Kayaknya nggak ngecewain juga sih anak ini belajar. Puji Tuhan, anak saya imannya kuat. Kalau dia pun itu dia tetap melaksanakan ibadah, aktif di dalam segala bidang di gereja maupun di luar di rumah. Semoga menjadi anak yang lebih baik, ingat akan Tuhan, apa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus harus diingat dan selalu bersyukur. Saya banyak-banyak terima kasih karena dengan ada bantuan dari kalian semua, anak saya bisa lulus kuliah dan bisa mendapatkan nanti pekerjaannya lebih baik. Semoga para penyantun selalu diberi kesehatan, diberi rezeki yang lebih banyak, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Logan nih 9 tahun ya, 8 tahun sorry. Dan dia tuh hiperaktif ya. Sebelumnya dia sekolah di sekolah khusus. Nah, sekarang udah masuk ke sekolah umum di Santo Lukas. Kalau secara akademik dia tidak masalah. Terutama dia unggul di matematika ya. Cuman kalau perilaku yang masih kurang fokusnya aja. Tuh sebenarnya saya nggak tenang. Saya Rosa, ibu dari Logan. Saya bekerja sebagai karyawan swasta di suatu perusahaan. Alasannya ekonomi. Karena saya single parent. Single parent tuh udah sejak tahun 2018. Apa namanya ya, lebih baik lagi sih. Karena kan di ASAK juga ada kegiatan seperti Mandarin ya. Yang maksudnya itu akan mendukung untuk kedepannya dia bisa bahasa Mandarin lebih baik lagi, karena dia suka sih, cukup suka bahasa Mandarin. Baik ya, kegiatan ASAK-nya ini salah satunya Mandarin ini, cara pengajarannya juga fun ya, jadinya anak saya yang ADHD ini masih mau ngikut. Anak begini dia tuh mempunyai suatu keunggulan, jadi maksudnya memang kadang kita melewatinya berat, cuman semuanya itu pasti bisa lewat kalau kita tetap kuat dan ngandelin Tuhan dalam hidup. Logan saya minta terapi sih saya itu, karena kenapa dia tuh belakangan ini apalagi pas meninggal omahnya tuh kayak lebih ini ya, kayak apa sih, ada emosi yang nggak keluar gitu, jadi lebih cenderung cengeng. Terapi 1 minggu sekali aja itu untuk melatih kefokusannya dan supaya dia bisa mengutarakan apa sih
masalah yang dia hadapin itu loh. Semoga Logan bisa makin fokus, makin tenang, interaksi dua arahnya bisa makin baik, supaya bisa lebih mudah untuk diarahkan dan mengembangkan ke potensi yang bisa lebih baik lagi dalam beradaptasi dengan lingkungan yang cenderung baru di ke depannya. Pesan-kesannya, terima kasih saya ucapkan atas bantuannya untuk para donatur dan penyantun. Semoga rezekinya selalu berlimpah, selalu sehat, dan bisa makin membantu banyak anak yang membutuhkan. Oma, opa, ibu bapak, saudari-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tanggal 4 dan 5 Mei ini, saya ingin mengundang dan mengajak kita semua untuk turut serta berdonasi dan berpartisipasi menjadi penyantun, untuk menjadi penyalur kebaikan bagi anak-anak ASAK. Apa sih itu ASAK? ASAK itu adalah gerakan bela rasa, ayo sekolah, ayo kuliah. Semua anak-anak punya mimpi, punya masa depan, dan mimpi itu gratis, tidak bayar, tetapi sekolahnya yang bayar. Maka untuk menggapai masa depan, menggapai keberhasilan, menggapai apa yang menjadi mimpi dan cita-cita dari mereka, diperlukan pembelajaran, diperlukan sekolah, agar mereka semua boleh menggapai cita-cita seturut dengan kehendak Tuhan. Tadi kita telah mendengar kisah-kisah inspiratif yang telah disampaikan oleh anak-anak ASAK. Bagaimana mereka punya mimpi, bagaimana mereka mempunyai masa depan yang mau mereka capai. Mari kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan, supaya boleh mimpi mereka, cita-cita mereka, harapan mereka terwujud, karena mereka tidak putus sekolah, karena mereka tetap bisa sekolah. Dan kita mau membantu dengan menjadi penyantun atau berdonasi secara tetap bagi anak-anak Tuhan yang luar biasa, supaya mereka nggak putus sekolah dan tidak putus kuliah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.